Hakikat Allah sendiri adalah cahaya. Makanya dengan cahaya, tumbuhan itu bisa hijau kenapa? Ada cahaya. Buat pohon itu berbuah karena ada cahaya. Ayam pun bertelur karena cahaya. Ikan di laut beranak ada cahaya. Maka di laut mati, tidak ada kehidupan. Karena tidak ada cahaya. Disinilah, maka Allah ingatkan kepada kita, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur, walladina kafaru. Sebaliknya, orang-orang yang tertutup sehingga tidak ada cahaya masuk ke dalam kalbunya, yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Maka pindahlah dari cahaya menuju ke kegelapan. Jadi segala masalah yang datang tamu dari Abah banyak, dari Abah sampaikan, masalah manusia sama, kegelapan. Maka pada saat kegelapan, sebagaimana ikan tadi, selama hatinya hidup di laut, maka dia tidak akan asin. Tapi pada saat dia mati, masuklah garam itu. Maka kenapa manusia di alam dunia ini adalah menjauhi Tuhan, karena dia gelap. Semakin gelap, semakin menjauhi Tuhan. Semakin gelap, maka muncullah penyakit, bakteri, semua datang dari semua. Ya. Tapi sebaliknya, rubahlah menjadi cahaya. Nah, di dalam diri kita ada dua bagian. Satu kegelapan, satu cahaya. Ruh kita lah cahaya. Tapi tubuh kita lah kegelapan. Maka pada saat manusia itu ada pada sisi tubuhnya, Pak, itulah kegelapan. Karena tubuh ini mati hakikatnya. Maka dikatakan dalam hikam, al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kawan, ini Bapak kawan tubuhnya saya, semua tuh kulluhum zulmatun, mati. Tapi hidupnya si kawan itu adalah wa innama ana rohu duhurul haqiqihi. Karena Allah, hidupnya Allah lah hidupnya segala yang mati ini. Tadi semua. Berarti kalau begitu, kita mau nggak mau harus bersama Allah. Karena bersama Allah, bersama cahaya. Bersama cahaya, bersama ilmu. Ilmu itu nur, al-ilmu nurun. Bersama ilmu, mudahlah segala urusan. Maka suka dikatakan dengan ilmu hidup lebih mudah. Dengan seni hidup lebih indah. Tuh. Dengan din agama hidup menjadi terarah. Nah, itu. Dan apalagi pada saat usia-usia seumuran Abah aja baru 60. Tapi yang dirindukan oleh Abah kematian. Walaupun sebetulnya yang kematian itu jangan selalu dianggap lepasnya jasad, ruh dari jasad. Kita harus mati sekarang seharusnya. Karena kalau kita tidak mati, berarti yang berjalan kepada Allah itu tubuh kita. Dan tubuh kita itu kematian, kegelapan. Tidak mungkin kegelapan bisa bertemu dengan cahaya. Maka itulah konsep ulama, konsep baginda Nabi adalah al-mutu qabla an tamut. Mati di dalam hidup. Bagaimana mati dalam hidup? Penyerahan diri. Makanya kenapa diperintah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sudah berserah diri. Tuh. Doanya eta, Pak. Ya? Doanya eta. Enggak, doa itu kan Bapak jangan salah artikan, kata Abah juga. Doa itu bukan meminta. Karena kalau masih ada istilah meminta, maka masih ada dua posisi. Ada yang meminta kepada yang diminta. Maka doa itu menghadirkan. Da'ayadau itu menghadirkan. Tapi dia hanya hadir kalau Bapak Adam tidak ada. Gitu. Kan itu konsekuensinya. Jadi dengan Allah itu nafi isbat. Kamu yang ada, aku nggak ada. Kamu yang melihat, aku yang buta. Kamu yang mendengar. Karena kita nggak bisa dipisahkan. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Maka kata apa? Rokok esek, kamu adalah aku adalah kamu. Kalau yang ada kamu, aku tidak ada. Tuh, masalahnya kan di situ. Maka disitulah kenapa, kata Abah juga, tubuh manusia, benda apapun sebetulnya memiliki 4 lapisan alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Jasadnya, hatinya, ruhnya, sirnya. Syariat, torekat, hakikat, makrifat. Semua. Maka harus berjalan. Tubuh sebagai untuk menyaksikan fiilnya disebut syariat. Dikirnya la ilaha ilallah, justru untuk menafikan si tubuh ini. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun. Barulah masuk nanti. Dari disaksikan fiil Allah pada tubuh yang disebut dengan syariat. Maka ilmu dibagi 2, syariat dan hakikat. Pada syariat ada hakikatnya, pada ilmu hakikat pun ada syariat.
syariatnya. Jadi syariat pada ilmu hakikat dengan hakikat pada ilmu syariat itu sebetulnya beda. Maka silakan pakai jalur syariat, berarti syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat menjalankan rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi orang hakikat syariatnya juga beda lagi. Syariatnya. Nah, iya. Karena hakikat dengan syariat itu adalah sebetulnya itu seumpama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Gitu. Maka selalu beda pandangannya. Tidak salah, benar dua-duanya, tapi ada yang lewat cara syariat yang berhakikat atau hakikat yang bersyariat. Semua, ya. Karena hakikat itu tidak ada tanpa syariat, maka di hakikat pun ada syariatnya. Gitu. Maka di syariat pun wajib harus ada hakikatnya tadi semua. Maka disitulah ada 2 bagian dalam tubuh kita, satu bagian yang harus dirubah. Mana yang dirubah? Nah, itu. Ada bagian yang satu yang tidak boleh dirubah, akidah. Makanya agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka perjalanan manusia itu dari la ilaha illallah masuk ke Allah, masuk ke hu, masuk ke hakun, masuk ke hayyun, masuk ke qayyum, masuk ke wadud, masuk ke Qahar, masuk ke Wahhab, masuk ke Muhaimin, masuk ke Basir. Itulah perjalanan. Ada 12 asma pada tubuh. Kalau mau jalur hakikat semua. Nah, inilah yang harus seimbang kita ada. Tapi tetap intinya bahwa yang harus diutamakan itu adalah tauhid dari semua. Ya. Jadi tauhid itu adalah ilmu yang kata Nabi adalah diperintahkan oleh kadir tolabul ilmi faridotun itu fardu ala kulli muslimin. Itu tadi adalah setiap ada minal mahdi ilal minal lahdi, ada dari kita lahir sampai kita mati adalah ilmu tauhid sebetulnya, mentauhidkan Allah semua ya. Kalau kita sudah mampu mentauhidkan Allah, wahada, tauhid itu dikata wahada yuwahidu tauhidan, maka insya Allah yang tadinya diri kita ini dohir dan batin, karena kalau nggak disatukan Pak ini, nanti yang satu ini kan punya keinginan, yang ruh punya keinginan, sementara ruh itu adalah bukan penduduk bumi, sementara jasad kita penduduk bumi. Maka itulah kenapa kebanyakan manusia itu tidak mau mati, karena kalau manusia itu tidak mau mati, berarti ada pada sisi tubuhnya. Karena memang tubuh itu produk bumi. Maka dalam Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sini, tanah ini kau diciptakan, ke dalam tanah ini kau dikembalikan, dari tanah ini pula kau dikembangkitkan. Jadi banyak orang yang tidak mau reinkarnasi, tapi kenyataannya dia bergerak ibadahnya dengan tubuhnya balik lagi terus. Tadi semua. Karena tubuh ini kan tadi. Tubuh, maka di kita ini ada 2 bagian. Maka dalam perjalanan rohani kita ini harus pulang kepada Allah itu dengan 2 ayah. Satu ayah jismani yang mendatangkan tubuh. Yang kedua ayah ruhani yang mengembalikan ruh. Tadi semua. Syukur kalau bapaknya seorang mursyid. Tubuhnya bapak jismani, ruhnya bapak ruhani. Itu. Contohnya Kan'an dan Nabi Nuh. Kalau Kan'an walaupun dia seorang rasul, bapaknya Nabi Nuh nggak bisa pulang. Karena yang dilihat adalah tubuh bapaknya. Padahal yang sebenar-benarnya bapaknya itu bukan tubuh yang bernama Nuh. Nuh itu yang di dalamnya. Nah gitu. Ruhnya. Maka oleh Allah ditegur Nuh. Hei Nuh, Kan'an laisa min ahli. Kan'an itu bukan ahlimu. Padahal secara tubuh dia anak biologisnya Nuh. Gitu. Nah itu harus dipahami oleh kita. Makanya siapapun mempunyai ayah mursyid, belum tentu anaknya itu lebih dekat kepada ayahnya sebagai mursyid daripada muridnya yang lain sebagai anak ruhaninya. Tadi. Maka banyak kemursidan turun bukan pada anaknya, tapi turun pada orang lain. Tadi semua, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ada 2 bagian, yang satu penduduk bumi, kata Allah tadi pada saat diciptakan, maka ada tubuh ini sebagai casing. Diciptakan dari apa tubuh kita ini? Dari nutfah. Nutfah siapa? Nutfah bapak. Maka ayah jismani menjadikan casing HP,
Tuh. Sementara ruh kita SIM card adalah milik Allah. Nah, milik Allah itu harus diantarkan oleh orang yang menjadikan kekasih Allah. Kan tadi, maka disebut ayah ruhani, disebut mursyid tadi semua. Maka kita ini yang pertama ayah ruhani kita mengawinkan diri yang dohir dan diri yang batin. Mengawinkan jasad, karena jasad itu dipaksa kayak apapun, sholat, ibadah kayak apapun, pasti yang dicari itu adalah sesuatu yang berkepentingan dengan jasad. Duha, cari duit misalnya, itu kan jasad. Dunia pasti yang dicarinya. Kalau ibadah yang dilakukan oleh tubuh ini, pasti yang dicari bukan Allah. Paling jauhnya pun akhirat surga. Surga pun bukan Allah. Maka kata Abah juga, kenapa sekarang ini banyak orang ibadah, melakukan, dia taat tubuhnya kepada waktu, duhur, asar, tapi dia tidak taat kepada ruhnya, kepada yang punya waktu. Tadi semua. Padahal yang akan pulang itu ruhnya. Tadi semua. Tapi sebetulnya harusnya dua-duanya. Makanya dalam di sunnah itu ada mulih kajati, mulang ke asal. Ruh kita dari Nur Muhammad, jasad kita pun dari Nur Muhammad. Cuma Nur Muhammad pada jasad ini sudah berada di bumi. Karena tadi, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in dzafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Tadi semua. Pada saat ayah ingin Allah gunakan si ayah untuk menciptakan casing HP yang berupa nanti nutfah yang akan disimpan di pikororim makin di dalam menjadi tiplan, menjadi bayi nanti di dalam kandungan seorang rahim ibu. Maka disitulah nutfah itu berasal dari wadi, madi, mani, manika. Unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Itu hakikatnya. Yang datang dari karedok, yang datang dari lotek, yang datang dari singkong, yang datang dari ikan, yang datang dari apa, itulah akan menjadikan nutfah pada Bapak. Maka semua orang itu, casingnya tubuhnya itu dikandung dulu oleh Bapak selama 40 hari. Jadi kita ini semua dikandung dulu oleh Bapak dalam bentuk nutfah. Wadi, madi, mani, manika. Semua, ya. Baru ditiupkan tasjidnya. Tadi. Faidah sawaituhu, ketika selesai itu casingnya, SIM card-nya dimasukkan ke HP. Nah, sementara casing itu adalah SIM card itu bukan penduduk bumi. Maka selalu ingin kembalinya ke akhirat. Nah, itu bahasanya. Jasad ingin tetap di sini, maka manusia bingung. Yang casingnya ingin di sini, SIM card-nya ingin balik ke provider. Ya Pak Jiin, Pak. Jadi itulah yang menjadikan pertarungan. Maka dalam kisah Ramayana, kisah Mahabharata, bahkan dalam kisah Quran antara hijbullah, hijbus syaiton itu, karena tubuh kita ini hijbus syaiton, kalau sebelum disatukan dengan ruh, tentara setan tubuh kita ini. Maka kata Abah, ngomongin Adam dan iblis, ya tubuh kita lah iblisnya, Adam lah jiwanya. Nah, hijbus syaiton tubuh kita ini. Tadi kemudian ngomongin Musa, adalah tubuh kita lah Fir'aunnya itu. Ngomongin Nabi Yunus, tubuh kita lah ikannya itu yang menelan tubuh kita, jiwa kita yang ditelan si ruh tadi. Sehingga sampai mati dia kungkung, dia tidak mau dilepaskan. Baru setelah mati dia baru sadar. Barulah menjerit, nangis dia. Kok selama ini justru yang bergerak, yang sholat, yang ibadah adalah jasad. Itulah Syailah ingatkan al-amanu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ikhlasi fiha. Amal itu hanyalah bangke. Tapi ruhnya amal itulah yang harus kamu lihat adalah ikhlas semua. Nah, inilah Pak yang harus dipahami. Jadi kalau menurut Abah semua persoalan, Bapak datang dari Palembang, Bapak datang dari Subang, tadi semua yang datang dari mana-mana ya. Pada dasarnya persoalannya satu, di sini di dadanya. Tumbuhannya tidak tumbuh di semua. Karena hatinya mati. Maka pada saat hatinya mati berarti hatinya tidak bercahaya. Pada saat hati tidak bercahaya, maka tidak mungkin ada kebahagiaan. Karena cahaya itu menarik kesulitan.